Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Kami, saya walaupun majelis pakar, tapi Pak Pimpinan, Bapak-Bapak semua, mohon maaf. Saya juga mewakili seluruh gerakan Serikat Tani dan Masyarakat Adat se-Indonesia. Pertama ingin menyampaikan terima kasih dan penghormatan setinggi-tingginya bahwa sejarah Hari Tani Nasional baru hari ini di bawah pimpinan Presiden Pak Bowo, di bawah pimpinan DPR Ibu Puan dan Bapak-Bapak, terutama ini inisiatif Pak Bapak-Bapak Cuncun, Pak Dasko dan Pak Saan. Apa yang kedua, kami ingin menyampaikan juga apa yang disampaikan Sekjen SPP ini jangan dilihat sebagai bentuk siapa yang salah, ya Sekjen KPA ini, tapi apa dan bagaimana dari kesalahan itu kita keluar. Karena kami jujur dipesankan, karena memang aksi ini juga di nasional, sangat percaya terutama kepada figur pimpinan Dewan sekarang ini yang merupakan pimpinan yang cukup ideal. Betul nggak Bapak? Betul. Ini yang kedua juga menteri-menterinya juga ideal semua. Pak Nusron buat saya ideal, Pak Jajuli ideal juga, Pak Kepala Desa juga, rajanya Kepala Desa juga ideal, Pak KSP-nya juga ideal ya. Karena mohon maaf saya ini juga aktivis pro demokrasi paling senior ya, yang masih ada tersisa. Jadi saya pendiri Prodem, saya pendiri PUDI, saya pendiri Oposisi Indonesia, saya pendiri Serikat Tani, saya pendiri apapun lah di Indonesia, termasuk pendiri KPA. Pak Cuncun dan Pak Saan juga kenal dekat dengan saya, Pak Dasko juga dekat dengan orang, kedekatan Pak Dasko itu semua orangnya dekat dengan saya, kayak Saga dan Nenggolan dan sebagainya. Artinya saya ingin bilang poinnya adalah representatif kawan-kawan percaya dan berharap kepada apa yang disampaikan tadi harus diletakkan sebagai bentuk kepercayaan dan harapan baru kepada pemerintahan yang baru. Jadi diskusi ini harus diletakkan di situ dulu. Yang ketiga, letakkan sebagai sebuah sejarah baru. Apa yang saya harus perbaiki dari masalah yang ada? Masalah yang disampaikan Bu Dewi ini, kalau ngomong detail banyak, nggak cukup satu hari. Dari harapan yang baru ini, pimpinan yang baru, pimpinan komisi yang baru, Ibu Titik Prabowo juga, alhamdulillah ya, ikut mau jadi anggota DPR gitu ya. Terima kasih, aktif lagi, kita sering ikuti. Semua saya lihat dalam 10 bulan ini baik semua. Ya, terlepas orang menilai, tapi secara objektif masyarakat, makanya kami tidak mau huru-hara seperti orang lain, padahal paling bisa huru-hara kami. Ya, dulu ya, yang paling bisa huru-hara kami. Kami di lapangan, kami di apa? Tadi yang misal, ini persoalannya ada beberapa hal yang paling poin. Pertama, sejak tahun 58, negara kita ini merdeka tahun 45. Tapi sumber kekayaan bangsa ini yang diambil dari kolonial baru tahun 58. Nah, tahun 58 ini ada program nasionalisasi dan belum ada pengaturan berapa untuk hutanan, berapa tanah yang terdaftar. Yang kedua, tidak ada kelembagaan yang komprehensif. Jadi kalau ngomong negara menguasai tanah dan mengatur tanah untuk kepentingan kemampuan rakyat, negara ini siapa? Itu Pak Dasko. Mudah-mudahan Pak Dasko ini atas nama Pak Presiden bisa menjadi sejarah ini hari. Sejarah untuk kemuliaan bangsa, untuk kemakmuran rakyat. Karena memang sudah tadi Kak Bu Dewi bilang, nggak bisa nyalahin Pak Jajuli. Mohon maaf ya, bukan saya membela. Tanah yang diaku perhutani sendiri nggak ada izin Pak. 2.100.000 hektar yang dibilang tadi sawah itu perhutani. Gimana mau mencoretnya? Izinnya aja nggak ada.
Jadi tidak tercatat di BPN, tidak tercatat juga di kehutanan. Pak Nusron bawa hebat-hebatan juga nggak bisa gagahan Pak Nusron. Nggak ada izinnya, gimana mau mencabut? Yang dicatat Pak Nusron, yang dikelola oleh BPN itu hanya tanah-tanah yang terdaftar, tanah negara yang terdaftar dan tanah milik yang terdaftar. Bukan begitu Pak Nusron? Di luar itu nggak bisa. Pak Nusron gagah, di bawahnya mogok, nggak akan mungkin bisa. Kedua, Pak Jajuli baik kehutanan. Kehutanan sendiri mohon maaf Pak pimpinan Dewan. Sampai hari ini setelah putusan MK dulu ya, kawasan kelola kehutanan itu didasarkan penunjukan. Tapi setelah putusan MK nomor 3 tahun 2011 nomor 35 harus dikukuhkan. Sementara putusan MK sendiri harus dikukuhkan ini dari penunjukan kukuhkan peraturan pemerintah seperti apa, undang-undangnya seperti apa, lembaganya seperti apa, kerjanya seperti apa, nggak jelas sampai hari ini. Sehingga sulit juga apakah Pak misalkan tadi harus dilepaskan. Bagaimana melepaskan Pak Antoni? Pak Antoni sendiri belum berpijak di atas tata kuasanya yang memiliki legal yang jelas. Ini jadi persoalan. Jadi terima kasih sangat di luar ekspektasi Pak Bapak Dasko bisa mengundang beberapa komisi yang lain dan kementerian yang lain. Sehingga ini tidak salah paham. Jadi ini kita tersesat magis semua. Nah oleh karena itu mungkin yang disampaikan tadi komite ini yang digas oleh Dewan melalui Pak Presiden ya tidak diserahkan kepada KSP. Agar para pemimpin bangsa bapak-bapak ini yang sudah baik, demi Allah Pak Nusron ya, saya menganggap Anda baik kok. Jadi tidak semua ya, jadi menganggap semua pemimpin pemerintah ini baik yang sekarang ini. Ya, ingat saya ini ketua oposisi, saya subversi terakhir. Ya, jadi kalau ngomong kritis saya paling kritis. Jadi saya pendiri Porkot, saya pendiri apalah ya. Jadi cuma setan Malaka kata orang, nggak pernah muncul. Jadi sebaliknya kembali tadi, kalau saya katakan baik, poinnya baik. Nah, kalau saya katakan ada harapan, syarat untuk menuju harapan ada. Tinggal bagaimana secara bersama-sama bukan mencari yang salah, tapi bagaimana ini bisa terjadi. Terutama kendalinya setelah GBHN di zaman Ibu Titi, bapaknya Ibu Titi sudah tidak diberlakukan lagi. Jadi nggak jelas arah pembangunan agraria ini kemana. Berapa hektar, juta hektar luasannya di mana untuk investor biar nggak berebut. Berapa hektar untuk kawasan lindung. Berapa hektar untuk pembangunan desa. Berapa hektar untuk pembangunan pangan. Sampai hari ini nggak bisa, belum ada orientasinya. Gitu Pak Saan ya. Jadi sulit siapapun menterinya akan terpasung kalau apa yang disampaikan Bu Dewi ini tidak akan bisa selesai kalau tidak membuat sebuah lembaga apakah namanya badan atau komite yang lintas sektoral tapi tidak mencari siapa yang salah dulu. Di mana letak kesalahan ini? Karena tadi siapakah yang mengontrol kehutanan misalkan Pak Jajuli nggak bisa mengontrol itu dijual belikannya tanah 2 juta 1 hektar kawasan hutan yang diaku perhutani. Padahal tidak ada izin dari manapun karena asmabul nuzul perhutani ini adalah bagian daripada mandat mengurus kekayaan PT Jatibrip, bukan urus tanahnya. Ya, tanah-tanah hutan cadangan yang ditanam Jati, Pinus, Mahoni untuk distor pada negara yang tadinya perusahaan Belanda. Begitupun PTPN. PTPN itu bukan milik BUMN. Menteri Agraria sulit katanya. Karena itu aset negara. Bukan. Asal muasal PTPN adalah awalnya tanah perkebunan Belanda dinasionalisasikan yang kalau dibagikan ke rakyat bisa jadi perang.
tahun 58 di bawah Perdana Menteri. Cuman pengalihannya Pak Dasko tidak pernah ada sampai sekarang berita acaranya. Berapa harus di-store? Tanahnya harus menjadi aset negara. Kekayaan milik segenap bangsa, bukan milik Menteri BUMN. Ya. Jadi kekayaan yang milik BUMN itu tanaman teh, tanaman karet, gitu. Yang pada tahun 58 masih dalam bentuk tanaman yang kalau diberikan kepada rakyat juga percuma, nggak bisa. Nah itu intinya yang menurut saya. Jadi mohon maaf memang kalau Bu Dewi menggebu-gebu karena memang setiap hari ditekan dari bawah. Ya, bagaimana ini kerja KPA? Bagaimana buat apa ada konsorsium begitu? Dan kami juga Presiden siapa tadi katanya ada gugus tugas. Gugus tugas ada Pepres, nggak bisa jalan. Karena balik lagi, misalkan ke BPN, BPN harus menyelesaikan sengketa perhutani. Gimana? Kehutanan sendiri setelah putusan MK. Mohon maaf Pak Jajuri, jangan-jangan yang Bapak berikan itu salah. Nanti bisa jadi korupsi ke Bidadari. Karena belum dikukuhkan. Lembaga pengukuhannya seperti apa nggak ada. Terus kontrol BPN salah. Kan BPN bisa, ini PTPN aset negara. Gimana? Nggak berani. Walaupun tanah itu udah gamblung. Gamblung itu liar. Pepres. Daru itu meninggal bukan karena bunuh diri, tapi kalau itu merupakan tindak pidana, kita juga sudah siap. Sebenarnya kesenjangan itu akhirnya yang menimbulkan polarisasi. Kalau mau membawakan karya cipta orang, itu harus mendapatkan izin. Dengan segala keterbatasan yang ada di negara ini, bersyukurlah. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 8:30 malam di Sindo News TV. Sindo Sore, setiap hari di Sindo News TV, Beyond Headline. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. To the point aja. Di Joko itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismo Pipa 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Istiqlal bersolawat. Cahaya hati, cahaya Indonesia. Bersama Islam begitu. Jadi anak yang soleh. Karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk keimanan kita. Usia butuh hikmat. Kemunannya adalah ketakwaan. Solawat Gus Asmi turut dihadiri. Saksikan Cahaya Hati, Cahaya Indonesia. Jumat 26 September pukul 9 malam di Sindo News TV. Sindo Today, setiap hari di Sindo News TV, Beyond Headline. Perhutani, aku perhutani. Celakanya BPN nggak pernah nanya. Perhutani mana bukti lu? Nggak ada itu. Di sini hadir komisi berapa? 4. Komisi 4 juga gak pernah nanya. Mana bukti lu perhutani 2,5 juta hektar. Lu jual-jualin di Kerawang jadi kawasan industri. Kapan? Nggak ada Pak. Saya penjarakan. Kalau ada izin perhutani menguasai tanah. Apalagi menjual beli tanah. Kedua BUMN. PTPN tadi. PTPN seolah-olah aset BUMN. Sehingga BPN takut dianggap merusak aset negara milik kemudian nggak ada itu karena tidak ada pendelegasiannya. BPN sendiri akhirnya kalau takut sendiri oleh takut magis ya kan Pak, takut magis belum berani coba gitu. Polisinya juga magis asal dicoba.
karena BPN tidak terdaftar oleh BPN. BPN udah jelas ada Pepresnya lagi, percepatan tanah reforma agraria, pendistribusi dari tanah PTPN. Tapi nggak berani karena takut digugat. Nah ini yang menurut saya, di samping kebetulan ada Bapak KSP yang baru juga bisa membantu gagasan-gagasan yang baru, ya, membuat sebuah lembaga yang baru. Mari mencari apa yang terbaik dari masalah ini. Yang menurut saya adalah tadi ada lembaga yang mengevaluasi secara komprehensif. Ya. Tadi KLHK kata orang sudah menguasai 71% kawasan daratan. Itu penunjukan, Pak. Bukan pengukuhan. Pengukuhannya sampai hari ini belum pernah ada. Nah dibuatkanlah, tolong usulkan oleh KSP apa lembaga. Pengukuhannya, bentuknya apa, seperti apa. Terus tanah-tanah yang 2.100.000 hektar di Jawa, yang konversi produksi harusnya domainnya ada di BPN. Saya angkat BPN untuk berani. Ngambil ekspansi gak berani. Mohon maaf Pak, saya satu-satunya organisasi yang berhasil terus dapat sertifikat. Berhasil terus menguasai tanah. Rebut aja. Akhirnya saya berpikir, secara ketatanegaraan tidak disiplin. Tidak mendidik bangsa dan negara. Cara berpikirnya, merebut tanah, mereclaiming tanah, menguasai tanah, berarti mengikuti prinsip-prinsip ideologi, pelaksanaan konstitusi, bahkan pelaksanaan teologi, pelaksanaan akidah saya, gitu. Dan pelaksanaan aturan. Dan akhirnya apa? Kami udah punya sawah, punya apa? Punya tadi sekolah, ada pesantren. Bahkan sekarang sedang dibentuk Sekolah Tinggi Teknik Industri Agraria Hasyim Asyari. Loh, yang saya buat di Cikalong. Itu Pak Nelson. Ya. Peduli setan itu perhutani atau bukan? Kita garap aja gitu. Terbukti 20 tahun nggak ada kok. Saya ke Pak Jajuli ngajak ayo. Karena bukan di bawah perhutani, bukan di bawah Pak Jajuli juga kan Pak Jajuli. Dengan Pak Jajuli saya dapat sertifikat dari perkebunan. Ya Pak. Waktu Pak Jajuli jadi Wamen pertanahan. Saya udah dapat 40.000 hektar Pak sertifikat. Berarti benar. Ya. Sekarang rakyat saya di Garut sudah bisa ekspor. Di atas tanah PTPN. PTPN-nya sendiri gamlung Pak. BPN tidak berani nggak apa-apa. Garap, Taman Usar, Taman Akarwangi. Ibu Titik boleh hadir ke sana. Bisa ekspor Akarwangi untuk parfum ke Paris. Mudah-mudahan Mas Didit bisa mengembangkan ya. Selama ini hanya langsung mulai bandar-bandar Bu, mulai bayar. Ya, tapi saingannya hanya Haiti. Dan kita berhasil. Kita berhasil mencetak sawah 2.000 hektar sawah dicetak SPP. Tidak ada datanya itu Pak. Tidak ada anggaran seperak pun. Ya, peduli setan. Yang penting bukan KSDA Pak. Ya, kalau KSDA itu konservasi. Kalau yang namanya konversi produksi, biarlah BPN tidak berani, kamilah yang berani. Dan itu contoh udah kami berikan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.